Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Ayat yang ke-15, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la tadhiru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah SWT mengatakan, barang siapa yang dia mencari hidayah, maka sungguhnya hidayah itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang dia mencari atau mengikuti kesesatan, maka juga kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah seseorang menanggung dosa dari yang dilakukan oleh orang lain. Dan tidaklah kami mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengatakan, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang berusaha dia mencari hidayah, bahwasanya hidayah itu harus dicari dengan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya. Siapa yang berusaha dia mencari hidayah, siapa saja yang dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Adapun orang-orang yang dia sengaja tidak mau mengikuti Nabi SAW, sengaja menempuh jalan yang salah, maka atau sengaja dia menempuh jalan yang sesat, yang keliru, maka juga kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seorang menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Artinya seorang ketika dia melakukan dosa, maka dia sendiri yang akan menanggung dosa tersebut. Orang lain tidak akan menanggung dosa itu. Ini tentunya secara hukum asal. Seorang ketika dia melakukan dosa, maka dosa itu dia sendiri yang akan menanggungnya. Kecuali ketika dia melakukan dosa tersebut, dia mengajak orang lain melakukannya, maka dia akan menanggung dosa dan dosa orang yang mengikuti dia. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Ankabut, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Dan sungguh mereka akan menanggung dosa mereka dan dosa
orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam surah An-Nahl, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Maka seorang hukum asalnya ketika dia melakukan dosa, dia menanggung sendiri dosa tersebut. Kecuali ketika dia melakukan dosa tersebut, dia mengajak orang untuk melakukan dosa, melakukan perbuatan yang menyimpang. Sebanyak orang yang mengikuti dia, sebanyak itu juga dia akan menanggung dosa. Dan ini juga sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sebaliknya. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an. Kata Nabi SAW, siapa yang memulai suatu kebaikan dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengikuti. Sebanyak dia melakukan perbuatan baik, kemudian diikuti perbuatan baik itu oleh orang lain, maka dia mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti dia. Sebaliknya, naudzubillah, ketika seorang melakukan perbuatan dosa dan dia mengajak orang melakukan dosa tersebut, atau dia diikuti tanpa dia mengajak, tapi dia yang pertama kali melakukan perbuatan dosa tersebut yang sebelumnya tidak ada, dia yang melakukan, dia menemukan. Jadi penemu, kalau penemu kebaikan baguslah, tapi ini penemu perbuatan dosa dan maksiat. Dia melakukan pertama kali, belum ada orang melakukan dosa itu dia lakukan. Kemudian orang lain mengikuti dia. Maka dia menanggung dosa tersebut, dosa atas perbuatan tersebut, dan juga dosa orang yang mengikuti dia. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka anak Nabi Adam yang pertama kali membunuh mendapat kiriman dosa. Karena dia yang memulai pertama melakukan perbuatan dosa tersebut. Begitu juga seterusnya. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat yang mulia ini, dan juga dalam ayat yang lainnya, dan juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang, ya hukum asalnya dia mau menanggung dosa yang dia lakukan sendiri, kecuali dosa yang dia lakukan itu diikuti oleh orang yang setelahnya, atau bahkan dia mengajak orang untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah mengazab suatu kaum atau mengazab seseorang, kami tidak mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Dan ini adalah sunnatullah. Allah SWT sudah menetapkan, Allah SWT tidak akan mengazab kecuali sudah ditegakkan hujjah. Karena Allah SWT tidak zalim. Tidak mungkin Allah SWT mengazab tanpa mengutus seorang rasul. Sebelumnya sudah dijelaskan kebenaran, ini jalan menuju kebenaran. Sudah dijelaskan ini kebatilan, ini jalan menuju kebatilan. Sudah dijelaskan semua. Kemudian mereka tidak mengikut, baru diazab. Maka ini maksud dari akhir ayat ini, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu perkara yang diperselisihkan itu adalah ketika Allah SWT menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak mengazab kecuali kami mengutus seorang rasul.
Maka para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana hukumnya anak-anak orang kafir yang dia meninggal di waktu kecil. Bagaimana hukum mereka? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kurang lebih 10 riwayat, 10 hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Imam Ibnu Katsir berbicara panjang lebar dalam tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut. Kita baca mungkin ya salah satu riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga riwayat yang lain dari Al-Aswad ibnu Sari. Hadis Anas, Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bi arba'atin yaumal qiyamah bil maulud wal ma'tuh wa man mata fil fatrah wa syaikhul fani al-harim kulluhum yatakallamuna bi hujjatihi. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan akan didatangkan pada hari kiamat nantinya 4 macam orang. Yang pertama al-maulud, orang yang dia baru dilahirkan kemudian dia meninggal. Wal ma'tuh, orang yang tidak paham, orang yang bodoh, tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Wa man mata fil fatrah, dan orang yang meninggal di masa fatrah. Fatrah itu adalah masa di mana di antara zaman dari Nabi Isa sampai ke Rasulullah. Kita tahu jarak antara Nabi Isa diwafatkan atau diangkat ke langit, Nabi Isa diangkat ke langit, dengan lahirnya Rasulullah SAW itu lebih kurang 600 atau 500 tahun lebih. Selama itu tidak ada Rasul. Maka orang yang hidup di antara zaman itu disebut ahlul fatrah. Wa syaikhul fani al-harim, dan juga orang yang sudah tua, renta. Maksudnya orang yang sudah tua renta ini adalah ketika Islam datang dia sudah tua. Bukan berarti dia orang yang tua sekarang, enggak. Ketika Islam datang, Nabi diutus, dia sudah tua, sudah enggak paham, sudah pikun. Ketika Nabi diutus. Kalau sekarang kan beda. Orang sekarang pikun, dia dulu pernah kecil, pernah muda. Jadi maksudnya ketika Nabi diutus, dia sudah pikun, enggak paham lagi. Bagaimana mereka nanti di akhirat? Juga dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan apa? Arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang mereka menyampaikan uzur mereka atau hujah mereka di hari kiamat. Rajulun asam la yasma, yaitu orang yang tidak mendengar, orang yang tuli. Wa rajulun ahmaq, dan orang yang bodoh, yang tidak bisa memahami. Wa rajulun harim, dan juga orang yang sudah tua renta yang pikun ketika Islam datang. Wa rajulun mata fil fatrah, dan orang yang meninggal ketika masa fatrah. Ini disebutkan dalam riwayat yang banyak oleh Imam Ibnu Katsir. Bagaimana mereka nanti di hari kiamat? Imam Ibnu Katsir mengatakan dan menyebutkan beberapa pendapat para ulama dalam hal ini. Di mana pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya mereka nanti di akhirat yumtahanun, yang mereka akan diuji oleh Allah SWT. Mereka akan diuji oleh Allah SWT sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, bahwasanya dalam hadis-hadis tersebut dikatakan akan diperlihatkan kepada mereka neraka, kemudian disuruh mereka masuk ke dalamnya. Adapun orang-orang yang mereka taat kepada Allah SWT, maka akan mereka masuk dan atau diperlihatkan kepada mereka api,
kemudian disuruh mereka masuk ke dalamnya. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah, dia akan masuk tanpa protes. Ada sebagian yang segera masuk dan dia mendapati api itu dingin. Adapun orang-orang yang memang mereka tidak taat kepada Allah SWT, dia akan mengatakan atau membantah atau tidak mau masuk ke dalamnya. Ini diantara disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang mana kesimpulannya adalah bahwasanya mereka ini akan diuji oleh Allah SWT di akhirat. Mereka akan diuji oleh Allah SWT di akhirat. Ya, mereka di dunia tadi tidak mendengar atau mereka tidak paham, di akhirat tidak. Maka kemudian yang menjadi perselisihan para ulama adalah, jadi ini disepakati sebenarnya oleh mayoritas para ulama bahwasanya orang-orang yang mereka punya uzur, termasuk orang yang meninggal di ahli fatrah, mereka beralasan bahwasanya tidak ada Rasul. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu Islam. Kami tidak tahu yang benar. Maka mereka diuji di hari kiamat. Yang menjadi khilaf atau perselisihan para ulama adalah yang disebutkan oleh Imam Katsir adalah anak yang dia meninggal sedangkan bapaknya kafir. Yaitu anak-anak orang kafir yang meninggal di waktu kecil. Adapun anak-anak seorang orang muslim yang meninggal, maka Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan hum ma'abaihim, mereka bersama bapak mereka di surga. Itu kalau anak-anak orang muslim. Adapun anak-anak orang kafir, bapaknya kafir, dia meninggal waktu kecil. Di manakah mereka? Kata Imam Ibnu Katsir, sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka di surga. Dengan dalil Nabi sendiri mengatakan wal mauludu fil jannah, dan anak yang lahir baru lahir mereka di surga. Dalil yang pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mereka bersama bapak mereka di neraka. Kemudian pendapat yang ketiga tawakuf, yaitu tawakuf artinya tidak memberikan pendapat, mereka tidak tahu ketika ditanya apa, di mana mereka, wallahu a'lam. Di mana di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis-hadis ini atau berbicara tentang hal ini ketika menafsirkan akhir dari surah Al-Isra ayat yang ke-15 tadi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya tidak mungkin diazab kecuali sudah tegak hujah sudah sampai hujah kepada seluruh manusia, kepada makhluk jin dan manusia. Karena Allah SWT tidak mungkin mengazab tanpa menegakkan hujah kepada manusia. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis tentang bahwasanya surga dan neraka itu di antara mereka terjadi pembicaraan. Surga dan neraka berbicara. Maka kita harus tahu bahwasanya surga makhluk, neraka makhluk. Apakah mereka bisa bicara? Bisa bicara. Itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis
bahwasanya surga dan neraka itu mereka saling berbicara. Bahwasanya Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, fa amman nar fala tamtali hatta yad'a fiha qadamahu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya neraka tidak akan penuh kecuali sampai Allah SWT meletakkan kakinya. Kemudian neraka mengatakan qattu, yaitu cukup. Wala yadhlimullahu min khalqihi ahadan, dan Allah SWT tidak akan pernah menzalimi seorang pun dari makhluknya. Dan Allah SWT dalam hadis ini dikatakan wa ammal jannah fayunshi'ullahu laha khalqan, maka Allah SWT menciptakan untuk surga itu makhluk. Jadi disebutkan bahwasanya ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, maka disebutkan dalam hadis bahwasanya surga itu masih lapang, masih ada fadlun, masih ada tersisa dari surga. Maka Allah SWT menciptakan suatu makhluk yang mereka langsung menempati surga. Dan itu adalah keutamaan dari Allah SWT. Berbeda dengan neraka, di mana Allah SWT tidak mungkin menzalimi manusia, kemudian menciptakan dia, kemudian memasukkannya ke dalam neraka. Begitu saja, tidak. Adapun surga iya. Maka ada makhluk nantinya yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dia diciptakan khusus tinggal di surga. Dia tidak tinggal di dunia. Dan itu adalah hak Allah SWT. Maka tidak benar sebagian orang mengatakan, kenapa begitu? Kita yang manusia disuruh sholat, puasa, kok ada orang yang dia diciptakan di surga langsung masuk surga? Itu hak Allah. Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu dan berhak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dan itu adalah menunjukkan surga itu sangat luas. Kemudian juga Allah SWT berkuasa atas makhluknya. Karena masuk surga itu fadlun, adalah karunia dari Allah SWT. Bukan semata-mata karena ibadah manusia, bukan. Tapi keutamaan dari Allah SWT yang Allah berikan kepada manusia. Termasuk apa? Makhluk ya bidadari surga itu diciptakan. Dia diciptakan di dalam surga. Tanpa bidadari itu dia sholat dulu, puasa, dia tidak ada di dunia ini. Itu makhluk yang Allah ciptakan untuk menghuni surga. Maka kita harus tahu dan harus mengerti bahwasanya Allah SWT berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang mengatur Allah SWT. Maka Nabi mengatakan wa ammal jannah fayunshi'ullahu laha khalqan. Bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluk kemudian mengisi surga dengan makhluk tersebut, yang mana surga itu masih lapang, masih ada yang tersisa dari surga tersebut. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allah SWT mengatakan, jika kami menginginkan untuk menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang mutrafin, itu orang yang suka bermegah-megah, atau mutrafin juga diartikan para pemuka-pemuka mereka. Kami perintahkan kepada mereka, kami perintahkan untuk taat kepada Allah SWT. Juga diartikan bahwasanya tidak hanya para mutrafin di sini
bukan hanya sekedar orang-orang yang berpengaruh atau yang memiliki jabatan, tapi semua dari penduduk tersebut. Dikatakan, jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan kepada mereka. Kami perintahkan apa? Untuk taat kepada Allah. Kami turunkan syariat, kami utus nabi dan rasul. Tetapi apa? Fafasaku fiha. Tetapi mereka melakukan kefasikan. Apa itu fasik? Fasik kata para ulama adalah keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Tidak melakukan yang diperintah, malah melakukan yang dilarang. Itu kefasikan. Allah SWT katakan, fahaqqa 'alaihal qaul. Maka haqqa 'alaihal qaul, yaitu benar-benar kami takdirkan kepada mereka, fadammarnaha tadmiru, maka kami kemudian hancurkan kampung tersebut dengan sebenar-benar hancur. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami ingin menghancurkan penduduk suatu negeri, maka iradah di sini dalam ayat ini adalah iradah kauniyah, yaitu iradah kauniyah, bukan iradah syariah. Kita tahu bahwasanya Allah SWT memiliki dua iradah. Iradah kauniyah dalam artian Allah SWT memiliki kehendak. Kehendak, dan itu adalah kehendak yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Allah ingin menciptakan siapa saja yang Allah ingin ciptakan. Allah ingin menciptakan malaikat, menciptakan iblis, menciptakan kebaikan, menciptakan kebenaran, dan menciptakan keburukan. Itu hak Allah. Itu namanya iradah kauniyah. Secara takdir, Allah SWT menciptakan dua hal yang bertentangan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang hak, ada yang batil. Itu adalah iradah kauniyah. Itu secara takdir. Tapi iradah syariah tidak. Allah tentunya ingin kebaikan. Allah SWT ingin ketaatan. Maka ketika Allah SWT telah mentakdirkan, menetapkan kehancuran suatu negeri, maka bagaimana kok bisa negeri itu hancur? Maka di antara sebabnya adalah ketika Allah SWT perintahkan kepada penduduk negeri itu, Allah utus nabi, tapi mereka tidak taat. Justru mereka melakukan kefasikan. Kefasikan, melakukan dosa, kesyirikan, kekufuran, melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika perbuatan dosa dan maksiat sudah merajalela, sudah tersebar di tengah masyarakat, maka itu berarti tanda atau ciri bahwasanya Allah akan menghancurkan negeri tersebut. Para ulama mengatakan yang mengundang azab Allah adalah kefasikan dan kezaliman. Apa yang mengundang azab Allah kepada suatu kaum? Kefasikan dan kezaliman. Ketika dosa dan maksiat sudah merajalela, orang melakukan perbuatan dosa terang-terangan, sudah tersebar perbuatan dosa dan maksiat, mungkin riba, zina, khamar, merajalela terang-terangan, kekufuran, kesyirikan dilakukan di tengah masyarakat, berarti masyarakat itu sedang mengundang azab Allah SWT. Maka ini adalah suatu hal yang sudah menjadi sunnatullah. Ayat ini menunjukkan apa? Sunnatullah. Ketetapan Allah SWT ketika Allah sudah melihat terjadinya berbagai macam kezaliman, kefasikan di tengah umat, maka berarti mereka sedang mengundang azab Allah. Mereka ingin
azab Allah turun. Allah SWT katakan, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Betapa banyak telah kami hancurkan qurun, itu kaum yang begitu banyak dalam masa yang sangat panjang setelah Nabi Nuh. Dan cukup Allah SWT yang mengetahui dan melihat seluruh dosa-dosa dari hambanya. Allah mengatakan ini tentunya juga kepada orang-orang kafir Quraisy secara khusus. Allah ingin mengingatkan betapa banyak kami sudah menghancurkan kaum-kaum setelah Nabi Nuh. Kenapa setelah Nabi Nuh? Karena sebelum Nabi Nuh semua makhluk yang ada di muka bumi bertauhid. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. 1000 tahun. Semua mereka dalam keadaan bertauhid kepada Allah. 1000 tahun sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu semua orang bertauhid kepada Allah. Enggak ada Allah menurunkan azab. Baru di zaman Nabi Nuh mereka menyembah patung, Allah turunkan azab, Allah turunkan banjir. Dan kemudian setelah itu ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Saleh, ada kaum Nabi Hud dan seterusnya. Kaum Nabi Musa sampai Nabi Isa. Dan Allah SWT memperingatkan orang kafir Quraisy dalam ayat ini. Betapa banyak kami sudah menghancurkan kaum. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Banyak kami hancurkan kaum setelah Nabi Nuh. Tidakkah kalian memperhatikan, mengambil pelajaran? Sungguh cukup Rabb kalian yang mengetahui betapa banyaknya dosa dari hamba ini. Allah SWT semua maha mengetahui dan melihat dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah SWT katakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kata Allah SWT, siapa yang menginginkan ajilah kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, maka kami segerakan bagi mereka apa yang kami inginkan bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya dia secara hina, dan Allah lemparkan dia dengan lemparan yang sangat keras ke dalam neraka jahanam. Allah SWT katakan, man kana yuridul ajilah, siapa yang inginkan sesuatu yang ajilah. Ajilah artinya yang segera. Maksudnya adalah ajilah dunia. Siapa yang menginginkan dunia? Kata Allah SWT, ajjalna lahu, kami berikan dunia itu, tapi apa? Manasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Apa maksudnya? Kami berikan dunia itu kepada dia manasya, sesuai dengan kadar yang kami tentukan, dan juga kepada orang yang kami tentukan. Siapa yang inginkan dunia, kami berikan kepada dia sesuai dengan kadar kami. Tidak dia minta 10 dikasih 10 enggak, sesuai dengan kadar yang sudah kami tetapkan. Kemudian kepada siapa? Apakah semua orang? Tidak, liman nurid, kepada orang yang sudah kami tentukan juga. Kadarnya ditentukan, orang yang menerimanya juga ditentukan. Artinya apa? Tidak semua orang yang menginginkan dunia, seorang yang menginginkan dunia misalnya ingin mendapatkan 10 dikasih sama Allah 10, enggak. Tidak semua orang yang menginginkan dunia, semua orang itu dikasih sama Allah. Mungkin sebagian dari mereka dikasih. Ini menunjukkan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan dunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang yang ingin dunia Allah kasih.
Allah SWT mengatakan dalam ayat ini ajilah. Dunia itu ajilah, yaitu suatu hal yang cepat. Dan memang dunia, kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala wa aliman wa muta'alliman. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, madhmumah, terhina. Wa mal'unun man fiha. Dan terlaknat dan tercela semua apa yang ada di dunia ini. Illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah wa mawalah, dan apa yang mengikutinya atau apa yang mengarah kepada itu. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar. Maka ini dunia. Dunia sebagaimana arti dari dunia. Dunia itu artinya apa? Sesuatu yang rendah. Sampai Nabi SAW mengatakan, lau kanatid dunya, kalau seandainya dunia itu yazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa fiha kafiran syurbata ma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia itu nilainya, ada nilainya, kalau sampai nilainya itu sama dengan sayap seekor nyamuk saja, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun cuma seteguk. Apa maksud hadis ini? Kita merenungkan makna ini. Dunia tidak ada apa-apanya. Sangat rendah, hina di sisi Allah SWT. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya dunia itu harganya sama dengan sayap seekor nyamuk, harganya sama dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir apa? Seteguk air. Kenapa? Karena berharga berarti dunia itu. Kalau seandainya dunia itu berharga, tidak akan dikasih sama orang kafir. Orang kafir tidak akan dikasih dari dunia ini. Kalau dia dunia itu berharga. Tetapi apa? Dunia itu tidak berharga. Bahkan kata Nabi, tidak berharga dari sayap seekor nyamuk. Maka hadis seperti ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana dunia di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Yang orang hari ini semuanya mengejar dunia. Yang dipikirkan dunia, yang dikejar dunia. Padahal dunia itu sangat hina di sisi Allah SWT. Tidak ada apa-apanya dunia itu. Apa yang dia kejar di dunia ini, mulai dari harta, ataupun jabatan, ataupun yang lainnya, semuanya tidak ada harganya di sisi Allah SWT. So, Nabi katakan tadi, kalau seandainya dunia itu berharga dan sampai harganya seperti sayap seekor nyamuk saja, berarti apa? Tidak sampai harga dunia itu sampai seperti sayap seekor nyamuk. Tidak sampai. Sebab kalau sampai, Allah tidak akan kasih orang kafir minum. Berarti berharga itu sayap seekor nyamuk. Kalau berharga gimana? Tidak Allah kasih itu orang kafir. Tapi Allah SWT ngasih dunia buat siapa yang Allah kehendaki. Orang kafir dapat, orang muslim dapat. Tapi bukanlah berarti orang yang dapat dunia itu orang yang dimuliakan. Tidak. Orang yang punya jabatan, orang yang punya harta yang banyak, bukan berarti itu sebuah kemuliaan. Harta yang banyak, jabatan bukanlah itu tanda bahwasanya seorang dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak. Maka kalau seorang mengenal hakikat dunia, dia tidak akan terpedaya oleh dunia. Dia tidak akan cari itu dunia. Dia tidak akan terlena oleh dunia. Apa? Dunia. Kata Nabi SAW tadi, dunia ini tercela, mal'un, terlaknat. Kecuali apa? Berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Selain itu tercela semua. Atau orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Atau orang yang belajar ilmu. Selain itu tercela semua.
Maka ini Nabi SAW sebutkan bagaimana kita perlu dan wajib mengenal dunia itu seperti apa. Maka orang sekali lagi kalau dia mengenal hakikat dunia, dia tidak akan silau dengan dunia. Dan itu bisa kita lihat para sahabat. Lihat para sahabat, contoh para sahabat, bagaimana mereka dunia. Abu Bakar orang yang kaya, tapi orang kaya Abu Bakar, tapi dia pernah tidak makan, pernah dia beberapa hari tidak makan. Orang kaya tapi. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Bagaimana beliau dengan dunia? Beliau tidur, di mana tidurnya beliau? Di kasur yang mungkin sampai berbekas di pipi beliau. Rasulullah manusia yang paling mulia, 2 bulan, 3 bulan enggak masak istrinya. Apa yang dimakan? Air dan kurma. Itulah Rasulullah. Itulah para sahabat. Orang-orang yang wajib kita tiru sebenarnya. Yang kita mengatakan mengikuti salaf. Salaf dalam apa? Dalam segala hal. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, mereka memandang dunia biasa-biasa. Abu Bakar, Umar, itu orang kaya semua. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu sahabat-sahabat kaya, tapi kekayaan dia di tangannya, bukan di hati. Dia tidak pernah mengejar dunia, tidak menjadikan kekayaan sebagai suatu hal yang membuat dia terlena dengan dunia, yang menjauhkan dia dari Allah, tidak. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan dunia, kami berikan dunia. Tapi apakah kami berikan sesuai dengan kehendaknya? Tidak. Sesuai dengan kadar yang kami tentukan. Tapi juga kepada siapa? Apakah kepada semua orang yang menginginkan dunia dikasih? Tidak. Kepada orang yang kami kehendaki. Tapi kemudian kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Kemudian kami jadikan kepada dia neraka jahannam, yaslaha, yang akan dia masuki, yang akan membakar dia. Madhmuman, secara tercela. Madhura, dilemparkan dengan sekuat-kuatnya ke dalam neraka itu, naudzubillah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan siapa saja yang menginginkan akhirat, siapa yang menginginkan akhirat? Tujuan utamanya akhirat, bukan dunia. Seorang kalau dia tujuan utamanya akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau seorang menginginkan dunia, akhiratnya akan luput. Allah katakan, siapa yang menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha dengan sebenar-benar berusaha. Maka ketika kita ingin akhirat, ingin masuk surga, harus berusaha. Kata Nabi SAW, ala sil'atullahi ghaliyah, ala sil'atullah al-jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah sangat mahal. Dagangan Allah surga. Harus dicapai dengan sesuatu yang susah. Kita mau pengen masuk surga tapi tidur saja enggak mungkin. Wa sa'alaha sa'yaha, bersegera. Sa'a artinya bersegera, cepat. Allah katakan, fa idza qudiyat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh. Bersegera, cepat. Siapa yang ingin surga, siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka dia bersegera. Bersegera beramal. Badiru bil a'mal. Kata Nabi SAW, bersegera untuk beramal. Tidak ada orang mengatakan, besoklah saya beramal. Besoklah saya ke masjid kalau udah 40 tahun ke atas. Ya kalau umur Anda sampai 40. Kapan ke masjid? Kalau udah pensiun katanya. Ya kalau Anda pensiun masih hidup. Kata Allah SWT, siapa yang menginginkan akhirat, segera. Wasa'alaha sa'yaha. Harus berusaha. Ketika seorang ingin mencapai akhirat, bukan dengan angan-angan, tapi dengan usaha. Bagaimana kita lihat para sahabat yang mereka ingin akhirat, bagaimana mengorbankan hartanya, jiwanya untuk mendapatkan surga Allah SWT. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha. Siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha, bersegera dengan sekuat tenaganya.
wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, dan mereka itulah usahanya yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar dia ingin masuk surga, beramal dia dengan sebenar-benar beramal, maka usahanya, amalnya itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Setiap dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada mereka. Artinya apa? Siapa yang ingin dunia, kami berikan dunia. Wa haula, dan juga kepada siapa yang ingin akhirat juga kami berikan. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Setiap dua macam manusia ini kami berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka usahakan. Yang ingin dunia Allah kasih, yang ingin akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan tidaklah pemberian dari Allah SWT itu ada yang mampu menahannya. Tidak ada yang bisa menahan Allah, menahan pemberian Allah. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu kepada manusia, tidak ada yang bisa menahan. Tapi kata Allah SWT, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Tapi lihat, kata Allah SWT, bagaimana kami memberikan kelebihan kepada sebagian orang atas sebagian yang lain. Di dunia kita bisa lihat, ada orang yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sangat miskin, ada yang sangat kaya. Kata Allah, itu Allah SWT yang kasih. Kehidupan di dunia bertingkat, ada yang sangat kaya, sangat miskin, miskin. Begitu juga ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ada yang tidak paham, macam-macam. Semuanya bertingkat. Di dunia, kata Allah, undur. Lihat bagaimana kami memberikan keutamaan atas sebagian, keutamaan sebagian atas sebagian yang lain. Dari sisi dunia. Kita bisa melihat itu. Tapi kata Allah SWT, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan sungguh, kata Allah SWT, pemberian Allah SWT di akhirat akbaru darajat, lebih besar derajatnya. Wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya di akhirat, inna fil jannati mi'ata darajatin ma kulli baina darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Sungguhnya di surga ada 100 tingkatan di surga. Antara satu tingkat dengan tingkatan yang lainnya sebagaimana langit dan bumi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah katakan, Rasulullah SAW katakan apa? Bahwasanya di surga ada 100 tingkatan. Antara satu tingkat dengan yang lainnya itu sebagaimana langit dan bumi. Betapa luasnya surga Allah SWT. 100 derajat, tapi antara derajat yang satu dengan derajat yang lainnya sebagaimana langit dan bumi. Besarnya atau jaraknya. Dan juga disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang sahih, inna ahli darajatil ula la yarawna ahlal iliyin kama tarawna kaukabal ghabir fi ufuqis sama. Sesungguhnya orang-orang yang berada di tingkatan yang tinggi di surga melihat orang-orang yang lebih tinggi dari mereka, ahlul iliyin, sebagaimana mereka melihat, sebagaimana kalian di dunia ini melihat bintang di langit. Itu orang yang tinggi derajatnya. Dengan orang yang paling tinggi, ahlul iliyin, melihatnya apa? Seperti kita melihat bintang di langit. Bagaimana lagi dengan orang yang di bawahnya? Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang paling terakhir masuk surga, Allah berikan kepada dia apa? Dunia, seperti dunia 10 kali lipat. Itu orang yang paling terakhir masuk surga dan orang yang paling sedikit nikmatnya. Orang yang paling terakhir masuk surga, dia mendapatkan 10 kali lipat dari dunia. Bagaimana dengan orang
bagaimana dengan tingkatannya para nabi dan rasul, para orang syuhada? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya derajat di surga, derajat di akhirat jauh lebih besar. Kalau kita di dunia ini melihat tingkatan manusia, ada tingkatan orang kaya, orang miskin, apa semua. Maka tingkatan di akhirat jauh lebih besar. Lebih banyak derajatnya. Tentunya itu semua bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar menginginkan akhirat tadi. Kata Allah SWT, "Man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha." Orang yang dia benar-benar menginginkan akhirat dan berusaha untuk mencapai akhirat itu dengan sebenar-benarnya. Maka ketika kita ingin mengatakan, saya ingin masuk surga, saya ingin mencari akhirat, ya bukan dengan angan-angan, tapi dengan amal. Bagaimana dia beramal, melakukan amal soleh, yang amal itu yang akan menyampaikan dia ke surga Allah SWT. Wallahu ta'ala, ini beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.